Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, pada hari ini kita melakukan pertemuan secara daring lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Bima Bayu, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih kepada Ketua Kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, gimana nih kabar kalian? Sehat semuanya? Sehat, Sehat, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan melihat dari partisipan yang ada di pertemuan kali ini. Mutia Aisyah hadir. Hai, Bu. Nur Khalifah hadir. Hadir, Bu. Bima Bayu. Sheila Ikhwani. Hadir, Bu. Nur Aini. Hadir, Bu. Dan yang terakhir Safira. Hadir, Bu. Ya, berarti pada hari ini alhamdulillah hanya satu yang tidak hadir ya, yaitu Ratna Puspita karena sedang sakit. Iya, Bu. Doakan semoga Ratna cepat sembuh ya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa sudah terlihat di kalian? Di layar kalian masing-masing? Udah, Bu. Udah ada. Bu. Nah, baik kalau begitu. Apa ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Bagi ruas garis. Judulnya membagi ruas garis. Iya, pintar. Nah, hari ini kita akan membagi ruas garis. Selanjutnya di sini terdapat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu 3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat yang pertama, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Yang kedua, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian dengan perbandingan tertentu. Lalu yang ketiga, menentukan dan menghitung perbandingan ruas garis. Dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan ruas garis. Lalu di sini indikatornya bisa kalian lihat sendiri ya di layar kalian masing-masing. Nah, selanjutnya, di sini terdapat penggunaan pembagian ruas garis dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang tahu gambar-gambar dari yang tertera di dalam PowerPoint-nya? Ada yang bisa menjawab? Bu, yang itu tongkat untuk tunanetra bukan sih, Bu? Ya, betul Nur Khalifah. Ini pada gambar pertama dan kedua adalah tongkat untuk menyandang tunanetra atau the white can. Nah, di sini the white can ini terbagi menjadi banyak macam atau banyak jenisnya. Di sini bisa kita lihat terdapat warna putih dan warna merah pada tongkatnya, dan pada gambar pertama dan kedua ini sudah terlihat jelas berbeda ya. Kalau pada gambar pertama yang merahnya ini ada satu, lalu yang pada gambar kedua ini ada dua bagian kan. Nah, di sini pembagian
warna merah dan warna putihnya ini tidak asal-asalan atau mereka tuh memiliki makna masing-masing atau kegunaannya masing-masing. Nah, lalu yang kedua, pada gambar ketiga dan keempat, di sini ada yang tahu? Itu jalan raya. Iya, betul ya. Ada lampunya, Bu. Oh, lampu, iya, lampu. Iya, iya betul. Nah, di sini pada gambar ketiga dan keempat yaitu terlihat bahwa lampu jalanan yang masing-masing ada jaraknya. Nah, pembagian dari tempat si lampu satu dan lampu yang lainnya ini tentunya tidak asal kan menempatkannya. Jadi pembagian ruas garisnya ini digunakan di sini konsepnya. Dan pasti setiap jarak dari lampu jalanan ini sama, seperti itu. Paham, paham. Nah, kita lanjut ya. Nah, lalu yang kedua, apa yang selanjutnya? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba sebutkan macam-macam kedudukan dua garis. Siapa yang mau menjawab? Sejajar. Ya, Iya. selanjutnya, Berpotongan. iya betul, Metia berpotongan. Lalu ada yang bisa menjawab atau menambahkan lagi? Tegak lurus, Bu. Iya, tegak lurus itu merupakan bagian dari berpotongan ya. Berpotongan. Oh, iya. Oh, Iya. Oh, satu lagi. Bersilangan. Iya. berimpit. Iya, berimpit dan bersilangan. Betul sekali. Berarti kalian masih ingat ya materi yang sebelumnya? Iya, Bu. Masih dong, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita lihat ke slide yang kelima. Nah, misalnya di sini, Ibu memiliki ruas garis AB dan ingin membagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Bagaimana cara kalian membaginya? Coba ada yang bisa menjawab? Bagi 4. Yuk, ukur dulu pakai penggaris. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak tahu panjang ruas garisnya seperti apa? Dibagi 2 dulu, terus dibagi 2 lagi, enggak, Bu? Iya. Nggak tahu. Nah, ya, coba ada yang lain. Pasti kebanyakan dari kalian mikirnya langsung diukur dengan penggaris lalu dibagi. Kira-kira, Bu. Kira-kira. Ya. Penggaris, Bu. Iya. Iya. Pasti mikirnya pakai penggaris begitu. Nah, di sini ada permasalahan. Kalian bisa buka LKPD kalian masing-masing yang sudah Ibu kirim di Google Classroom ya. Nah, di sini permasalahan pertama, dia melakukan perjalanan sejauh 100 cm dari awal di titik P dan berakhir di titik Q. Nah, gambarnya seperti ini nih, bisa kalian lihat. Di LKPD kalian pun ada ya. Kemudian, ia ingin membagi jejak langkahnya menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, bagaimana nih cara yang harus dilakukan Dian supaya jejak langkahnya dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang? Iya. Coba, Safira, bisa menjawab? Bisa, Bu. Iya, bagaimana coba? Penggaris, Bu. Iya, pakai penggaris. 100 dibagi 4, jadi 25, Bu. Tapi, Masa pakai di sini, kalau kita pakai penggaris, terlalu panjang kan, 1 meter. Nah, Oh, iya. coba yang lain. Pakai meteran, Bu. Coba yang lain, siapa yang bisa menjawab? Ndo bisa, Bu, Ndo. Iya, coba kelompoknya Endo. Yang mana, Bu? Ini sebagai orang Dian, Itu yang baiklah Ndo. bisa bagi jejak langkahnya jadi 4 bagian yang sama panjang. Dihitung aja, Bu. Kan udah tahu panjang perjalanannya 100 cm. Ya. Oh, Dibagi iya. 4, Bu. Oh iya, betul. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita belum tahu panjang dari ruas garisnya, kita
belum tentu bisa langsung mengukurnya kan. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu kita dalam membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Sesuai dengan kelompok yang sebelumnya, di sini kalian bisa kerjakan LKPD masing-masing ya, dengan kelompoknya yang sudah dibagi. Bu. Iya, siap, Bu. Nah, di LKPD kalian terdapat langkah-langkah untuk membagi ruas garis menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini terdapat 6 langkah nih. Nah, sambil kalian membuka aplikasi GeoGebra-nya, di sini kita coba bareng-bareng ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Saya juga nggak punya aplikasinya, Bu. ayo, yang nggak punya aplikasinya kan kemarin sudah Ibu suruh download. Iya, Kira Bu, sama Fira aku aja, nih. Fir. Nah, ya. Ibu, aku nggak download, bisa lewat websitenya. Oh iya, nah betul nih. Oh iya. Bisa lewat ini ya, lewat websitenya juga bisa. Nah, di sini Ibu akan share screen lagi. GeoGebra, apa sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, baik. Nah, kita coba bersama-sama ya. Iya. Iya, Nah, Bu. yang pertama tadi adalah buat sebarang ruas garis AB. Mm-mm. Nah, di sini Ibu Berarti akan pakai membuat, menu garis. iya, Ibu di sini akan membuat ruas garis di antara dua titik toolsnya, oke? Oh, iya, iya. Ya, bentar ya. Nah, misal di sini Ibu membuat ruas garis AB. Nah, sudah muncul di layar kalian. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu, di mana garis bantunya ini harus berpotongan dengan salah satu titik dari ruas garis AB dan tidak berhimpit dengan ruas garis AB ya. Nah, misal seperti ini. Nah, Ibu buat garis bantu AC di sini. Kemudian, pada langkah ketiga, yaitu buatlah lingkaran dengan jari-jari yang sama sebanyak 5 kali. Sehingga panjang ruas garis bantunya ini akan dibagi menjadi sama panjang karena jari-jari dari lingkaran yang kita buat memiliki diameter atau jari-jari yang sama seperti itu. Nah, kenapa di sini kita buat 5 kali? Karena di sini kita akan membagi ruas garis AB ini menjadi 4 bagian yang sama panjang. Nah, yang pertama yaitu lingkaran dengan titik pusat A. Dengan jari-jari misalnya Ibu mau jari-jarinya 2. Selanjutnya, di sini tadi kita sudah sampai buat lingkaran yang pertama ya. Nah, lalu kita buat lingkaran kedua dengan titik pusat dari titik yang berpotongan antara lingkaran yang pertama dengan garis AC atau garis bantunya. Jarinya masih sama, yang kita masukkan yaitu 2. Tadi kan Ibu jari-jari yang pertama itu 2. Nah, yang sekarang di jari-jari yang lingkaran kedua, ketiga, sampai kelima tetap 2 jari-jarinya. Nah, kita lanjut ke lingkaran yang ketiga. Lalu lingkaran yang keempat. Dan lingkaran yang ke-5. Nah, kemudian di sini kita buat garis yang melalui 2 titik, yaitu titik G dan titik B di sini.
Nah, setelah itu kita buat garis yang sejajar dengan garis GB. Nah, di sini kita pakai tools garis sejajar. Jadi syaratnya garisnya harus sejajar ya, supaya kita bisa menemukan atau membagi ruas garisnya menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, di sini sudah nih, kita sudah membagi ruas garisnya menjadi 4 bagian yang sama panjang. Nah, lalu kita buat titiknya, yaitu titik dari garis yang berpotongan antara garis-garis yang sejajar tadi. Misalnya titik H, titik I, dan titik J. Kemudian, setelah itu setelah dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang, nah kita tentukan nih sini pakai tools panjang atau jarak, supaya kita tahu berapa panjang dari masing-masing bagiannya. AH, nah AH 2 panjangnya. Kemudian HI 2, lalu IJ 2, dan yang terakhir JB 2. Nah, di sini terbukti bahwa kita sudah membagi ruas garis AB menjadi 4 bagian yang sama panjang, yaitu dengan masing-masing bagiannya 2 satuan panjang, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke PPT yang sebelumnya ya. Ya, Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan pada aplikasi GeoGebra ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang muncul pada LKPD kalian. Tapi sebelum itu, adakah yang ingin bertanya? Jari-jarinya itu bisa diganti nggak, Bu? Nggak cuma 2? Bisa, ya, Jari-jari bisa diganti ya. Jadi jari-jarinya nggak mesti 2, tapi setiap jari-jari yang kalian buat pada lingkarannya itu harus sama semua. Jadi kalau misalnya Safira mau buat jari-jarinya 3, nah dari lingkaran yang pertama sampai yang terakhir itu jari-jarinya harus sama, yaitu 3, kayak seperti itu Safira. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya kita lihat pertanyaan yang ada dalam LKPD ya. Yang pertama, apa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat garis bantu? Ada yang bisa menjawab? Syarat yang harus berpotongan. Iya, betul Mutia. Selain berpotongan apa lagi? Iya, berpotongan di salah satu titiknya. Iya, betul Nur Khalifah. Selain itu, ada yang bisa menjawab lagi? Tidak boleh berhimpit, Bu. Ya, betul. Oh iya benar, Betul, tidak Nur boleh Khalifah. Nah, jadi syarat yang harus dipenuhinya yaitu tidak berhimpit maksud Ibu dengan ruas garis AB dan dan berpotongan dengan salah satu titiknya. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, Iya, apa Bu. kegunaan dari garis lengkung atau lingkaran yang dibuat? Ada yang bisa menjawab? Buat buat membagi Patokan ini deh gitu, Bu. kayaknya. Iya, kenapa? Buat membagi garis ininya, Bu. Garis bantunya. Nah, iya. Jadi kegunaan garis-garis lengkung atau lingkaran yang dibuat dengan jari-jari yang sama ini buat betul Mutia tadi buat membagi garis bantu menjadi beberapa bagian yang sama panjang seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Konsep kedudukan garis apa yang diperlukan agar dapat membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang tadi? Sejajar, Bu.
Iya, betul Safira. Jadi Oh konsep kedudukan iya. garisnya harus sejajar ya, agar kita bisa mendapat bagian-bagian dari ruas garisnya itu sama panjang, seperti itu. Lalu yang terakhir, berapakah panjang tiap-tiap langkah Dian setelah dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang? Tadi diketahui panjang langkah Dian itu seluruhnya 100 cm, lalu mau dibagi menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, berarti panjang tiap-tiap langkahnya itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Eh, 25. Ya, betul, 25. Caranya bagaimana, Mutia? Iya, Bu, benar 25. Saya cuma dibagi doang. Ya, betul, betul. Tadi kan kita sudah membuktikan cara membaginya. Nah, sekarang untuk menghitungnya tinggal 100 cm dibagi 4. Jadi, masing-masing langkahnya Dian ini setelah dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang, yaitu sebesar 25 cm. Seperti itu. Sampai sini paham semua? Paham, Bu. Nah, baik. Paham, Bu. Selanjutnya ya, yaitu menentukan perbandingan ruas garis. Nah, di sini coba dilihat di layarnya masing-masing. Di sini terdapat ruas garis peki yang dibagi menjadi 7 bagian sama panjang seperti pada gambar yang tertera di layar kalian atau yang terdapat dalam LKPD kalian. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana perbandingan dari ruas garis peki. Nah, dibuka LKPD-nya masing-masing. Nah, di sana, di LKPD-nya ini terdapat ruas garis peki kan. Nah, di sini info apa yang bisa kalian lihat dan bisa kalian dapat? A pasangannya sama G, Bu. Ya, kenapa Sheila bisa tolong diulangi? A pasangannya sama G, Bu. Ya, lebih tepatnya yaitu di sini PA-nya sama dengan PG. Atau bisa kalian lihat nih, kalau PA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, dan sama dengan FQ. Lalu selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan selain ruas garis PQ di garis bantu PR, yaitu perbandingannya bagaimana? Berarti PG sama dengan GH. Ya. Bisa dilanjut, Sheila? Yang ini bukan, Bu. PG sama dengan GH sama Ya, dengan betul. HI. Ya, lanjutkan sampai selesai. Oh iya, Peng. Ya, ada yang bisa membantu menyebutkan? PG sama dengan GH, sama dengan HI, sama dengan JK, sama dengan KL, sama dengan LR. Ya, betul. Nah, selanjutnya di sini di LKPD kalian terdapat 4 bagian. Nah, yang pertama, PC dibanding CQ sama dengan 3/4. Lalu PI dibanding IR sama dengan 3/4. Maka diperoleh PC berbanding CQ sama dengan PI berbanding IR. Nah, selanjutnya di nomor 234, ada yang bisa menjawab? Nah, bagaimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Coba Ibu minta Nuraini. Nuraini. Ini ada nih, ya. Mau nangis.
Ah, elah. Halo? Halo, guys. Kasian banget ntar ngeditnya. Iya, cuy. Parah. Banyak banget nih editnya. Bima pengen di Halo? Halo, Aduh, ya Allah. guys, Halo. halo. Ya, udah kedengeran belum suaranya? Halo, halo. Halo. Iya, halo. Beneran Dengeran? sudah. Ya, gue share lagi ya. Share screen lagi. Itu loh jawabannya yang itu tuh, yang nomor 2, 3, 4 yang Siap. udah up. Oke? Iya. Ya, bismillah. Diam ya, Dek, jangan berisik. Nah, selanjutnya di sini tadi pada LKPD kalian yang nomor 2, yaitu terdapat perbandingan antara QE dengan apa? Bentar, Bu. EP, Oh iya, EP. Iya, betul. Nah, QE berbanding EP sama dengan QE. berapa? 2:5. Kemudian, di sana ada blank space berbanding dengan KP sama dengan 2:5. Maka yang harus dibandingkan dengan KP adalah RK, Bu. iya, betul. RK banding KP Oh, sama iya, dengan RK. 2:5. Maka diperoleh Diperoleh QE banding Ya. EP sama sama dengan dengan RK banding KP. iya, 2:5. betul. Iya, betul, Nur Khalifah. Lalu selanjutnya nomor 3. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. PC dibanding PQ sama dengan 3:7. Iya, betul. Lalu PI banding PR sama dengan 3:7. Maka diperoleh PC banding PQ. Maka diperoleh PC banding PQ sama dengan PI banding PR. ya, betul. Sama dengan 3:7. Ya, betul, Safira Datu. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab yang nomor 4? Nah, yang nomor 4 ini sudah Ibu beritahu kalau QB dibanding QP sama dengan 5:7. Nah, lalu yang kedua, di sini pada ruas garis lagi deh, Bu. R. Iya, boleh, Safira. Nomor 4 itu QB dibanding QP sama dengan 5:7. Terus Ya. RH banding RH banding RP sama dengan 5:7. Iya, betul. Maka Jadi, diperoleh QB banding QP sama dengan RH banding RP. Betul gak, Bu? ya, betul, Safira Datu. Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Nah, betul ya. Di sini solusinya bisa kita lihat seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, selanjutnya terdapat permasalahan yang ketiga pada LKPD kalian, yaitu seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini, tentukan nilai X. Tapi anak-anak, mohon maaf, di sini seharusnya panah warna hitam yang di sini harusnya berada di peki ya. Seharusnya dia berada di peki, bukan di depannya. Nah, selanjutnya di sini diketahui bahwa BM sejajar dengan peki. Di sini panah hitamnya harusnya berada pada peki. Nah, sehingga diperoleh bagaimana perbandingannya? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Bu. Iya, boleh.
Untuk menjawab, Bu. Ya, jadi perbandingannya Ya. AP banding PB sama dengan AQ banding QM, Bu. Ya. Kemudian, Nah, AP itu kan X ya, Bu. Berarti iya, X betul Nuraini. banding Mm-mm. PB-nya 3,6 sama Iya, AQ 2 iya, banding QM-nya 3. iya betul. Terus dikali silang, Bu. 3X, Iya, 3 dikali X sama dengan 7,6 dikali 2. iya Terus betul. 3 kali X sama dengan 7,2. Mm-mm. Nah, terus 7,2-nya dibagi 3, dapat X-nya 2,4, Bu. Nah, iya betul. Terima kasih Raini. Nah, betul sekali apa yang sudah dijabarkan oleh Nuraini ya. Nah, diketahui bahwa BM sejajar dengan PQ sehingga diperoleh AP banding PB sama dengan AQ dibanding QM sama dengan menggunakan perkalian silang yaitu 3X sama dengan 7,2. Nah, nanti diperoleh X-nya sama dengan 2,4 cm. Sentimeter. Nah, iya betul. Nah, selanjutnya di sini terdapat latihan. Nah, di sini diketahui bahwa segitiga ABC, di mana segitiga ABC-nya ini mempunyai Nah, terakhir di sini saatnya latihan, yaitu terdapat segitiga ABC yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah nilai P. Nah, di sini tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana menentukan perbandingan dari ruas garisnya. Nah, sekarang di sini kita latihan nih. Ada yang bisa menjawab? Ibu beri kalian waktu untuk menghitung, nanti Ibu minta salah satu kelompok untuk menjawab ya. Oke. Baik, Bu. P. 9, 12. Bu, saya udah, Bu. Iya, boleh Safira, silakan menjawab. Kelompoknya Safira silakan menjawab ya. Yang lain memperhatikan. Nah, di sini diketahui apa Safira? Iya, Bu. Jadi, kan diketahui AD itu sama dengan 3 cm. Ya. BC itu sama dengan diketahui AD itu sama dengan lalu DC itu sama dengan 9 cm, lalu CE itu sama dengan 12 cm, lalu EB itu sama dengan P. Nah, ditanya nilai P-nya itu berapa kan? Lalu langkah pertama dalam mengerjakan ini kita EB dibagi AD sama dengan CE dibagi DC. Lalu kita substitusi CE dengan 12 cm kan tadi udah diketahuin. Terus EB per AD sama dengan 12 per DC. Terus EB kan tadi sama dengan P. Berarti pokoknya kita masuk-masukin tuh angka-angkanya kan. Iya, Jadi P per 3 sama dengan, ya itu substitusi ibu bahasanya. P per 3 sama dengan 12 per 9. 9P sama dengan 36. Maka P sama dengan 4 cm.
Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Safira Sama kan, Dastu. teman-teman? Iya, Saya sama. juga 4. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya solusinya. Nih, diketahui AD 3 cm, DC 9 cm, CE 12 cm, dan EB-nya P. Kemudian betul yang tadi dijabarkan oleh kelompok yang Safira. Kemudian kesimpulannya diperoleh nilai P yaitu sebesar 4 cm. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian dan kalian kerjakan secara masing-masing ya. Nanti Ibu beri tempat untuk upload tugas individunya. Nah, sudah? Bu. Ya. Nah, di sini sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Kemudian pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa sebelum selesai pembelajaran ini. Pada Bima Bayu dipersilakan. Sama saya aja, Bu. Oh iya, sudah boleh. Sheila. Udah ada Bimanya. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih pada yang telah hadir di pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.